insinyur, dokterandes, dokteranda sekaligus nih. Ada dokterandes dan dokteranda. LGBT ya. SH, LLM, MLM, MC, ya, ya LC, terus MC. Di sini di belakangnya bagus. Kalau makin takwa, kalau makin panjang gelar, makin lupa ke Allah, makin ujub, makin sombong, gagal belajarnya. Walaupun gelarnya panjang, dia tidak kenal siapa Tuhannya. Makin panjang gelar itu maksudnya makin yakin ke Allah, makin banyak manfaatnya, baru itu gelar berkah. Tapi makin panjang gelar, makin sombong, petantang petenteng, ujub. Ini kerja keras saya, ini belajar saya mati-matian. Kamu ini bodoh semuanya. Ah udah, dia nggak ngerti. Lama-lama kan jadi lemot pikiran tuh. Ini siapa wanita di sini? Aku istrimu, Mas. Emang saya punya istri? Ah berat ini. Ini tidak boleh menertawakan ya. Saya udah makin tua juga, karena kalau Allah mau ngambil sepinter apapun bisa pikun. Benar? Nggak, saya nggak akan cerita. Tentang reuni udah cerita belum? Ceritakan jangan. Nggak mau. Jadi gini ya ceritanya. Ini klise ceritanya. Jangan ditertawakan ya, karena ini saya sudah dekat tuanya. Tapi mudah-mudahan tidak pikun. Caranya supaya tidak pikun, harus diisi nih otaknya dengan sesuatu yang Allah sukai. Karena yang menentukan pikun atau tidak pikun adalah Allah. Ada kakek-kakek umur 94 tahun, setiap bulan 6 kali. Maaf. Setiap bulan 6 kali, kadang 9 kali khatam Quran. Karena sudah sepuh, sangat suka dengan Quran. Tidak pakai kacamata masih bisa lihat. Beliau belum hafal Quran, tapi karena sangat sering membaca, jadi kalau ada orang baca salah beliau tahu. Tidak pikun, ke masjid masih jalan sendiri, karena digunakan tubuhnya ini untuk mendekat ke Allah. Allah tahu. Bukan berarti yang pikun itu jelek ya. Bro, enggak, ceritakan jangan menjerumuskan Bu. Ibu udah sepuh juga loh. Jadi begini, ada orang yang sudah tamat lama, lihat ternyata di medsos katanya ada temennya, weh kita dulu satu SMA ya, iya, oke deh ketemuan. Nah ini saya harus cari nama, katakanlah Ju ini dulunya ganteng, jadi sejenis ya begitulah playboy cap 2 cula lah gitu ya, banyak penggemarnya. Ketemu dengan temennya, oke deh kita ketemuan di depan mall ya, oke. Ini sudah lama SMA-nya tuh sekitar 60 tahun yang lalu lah. Di mana lu katanya? Kita nunggu dari tadi di sini. Kamu di mana? Kok nggak ada janji? Weh, aku udah keliling, gue udah keliling 2 putaran, nggak ada loh. Gak mungkin. Kita nunggu di depan pintu. Lah, tadi yang di depan pintu nenek-nenek. Jadi dalam bayangan Ju tuh yang waktu SMA pakai seragam abu-abu, tadi gue juga lihat ada nenek-nenek 2. Jangan sembarangan loh, itu kita. Kita nih, kita juga lihat ini tuh, kami juga lihat nih. Tadi ada kakek-kakek gundul putar-putar. Itu lucu.
Jangan gitu nih, yang bikin cerita ini menghina kaum kami nih. Udahlah, jangan menuhankan casing, akan ada akhirnya. Betul? Ini saya diuji dengan kesibukan agak padat aja. Kalau dulu masih jag-jag waringkas, ceramah sampai malam, masih ini dikebut-kebut beberapa hari ini, terus-terusan rada ngedrop. Karena tubuh ini milik Allah, bukan milik kita. Kalau milik kita, muda aja terus, kuat aja terus, gak bisa. Maka jangan bersandar ke tubuh ini. Nah begitu, yang ditakdirkan punya gelar sing tawadu, karena nanti ada gelar almari ya, di ALM, selesai itu. Mau sepanjang apapun gelar, kasih gelar itu udah tamat. Tinggal ditanya di akhir, di kubur nanti, ini belajar apa aja? Kamu kenal Allah tidak? Masa gelar sepanjang ini nggak kenal penciptanya? Bodoh benar. Kamu belajar apa saja? Masa belajar sekolah selama ini nggak kenal kepada siapa yang menciptakan, yang ngasih rezeki setiap saat? Wah, gawat. Ibu-ibu menuhankan apa biasanya mama ini? Suami yang ada suaminya. Biasa aja bu. Ke suami itu sebagai apa bu? Shh, ibu, suami ibu itu sebagai apa? Enggak jelas. Punya suami enggak. Jadi ibu memperlakukan suami sebagai apa? Ini ragu-ragu gini. Udah lama nikahnya. Suami ibu tuh kalau ibu mau bahagia, perlakukan suami sebagai ladang amal ibadah ibu. Kebaikan, kelebihan suami ibu syukuri, ibu dapat pahala. Kekurangan, kesalahan suami ibu sabar, dan ibu berusaha memperbaikinya, ibu dapat pahala. Jadi begitulah. Jangan bersandar ke makhluk, jangan bersandar ke atasan, jangan bersandar ke tabungan, aset, jangan bersandar kepada kekuatan, jangan bersandar kepada relasi, jangan bersandar kepada pengalaman, kepintaran. Walaupun kita harus punya, tapi nggak boleh disandarin. Bersandar cuman kepada Allah. Semakin kita bersandar ke tabungan, takut tabungannya berkurang, jadi pelit, benar? Bersandar sama relasi, kita suka menggadaikan diri demi tetap dekat sama dia. Bersandar kepada penampilan, takut tua. Bersandar kepada kekuatan, takut reyot. Itu kemarin saya lihat ada perampokan mahkota, hadiah dari siapa gitulah, pangeran apa kepada pangerawat. Kalau yang wanita apa? Pangerin. Hah? Terserah, mau nyebut ratu boleh. Itu mahkota dengan tahta berlian yang sangat mahal, yang ditata sedemikian dan berat. Tebak berapa lama ratu mau pakai mahkota itu? Migren tahu ya kan? Sok ditekan pakai mahkota, leng. Mahkota 25 kilo dan ratunya usianya 70 tahun. Bisa potong itu leher ya kan? Makanya ibu nggak usah pakai mahkota. Untung dalam Islam tidak ada kewajiban pakai mahkota, ya kan? Coba kalau mama pakai mahkota, cinggul. Simpel aja. Itu yang ngasihnya mati, yang dikasihnya mati, masih awet mahkotanya.
Sekarang dirampok, perampoknya juga katanya pusing. Dia mau pakai dia. Perampok mahkota pusing kalau dia pakai, jadi ketahuan dia perampoknya. Ribet-ribet amat hidupnya ya. Halo? Mau bahagia enggak? Sekarang ada lagi yang Tuhan yang baru zaman sekarang. Namanya konten. Makanya disebut rakun, ratu konten, raja konten. Semua jadi konten. Bahkan dia lagi sholat aja konten, Bu. Allahu Akbar. Hadirin, sholat harus khusyuk ya. Loh, ini yang tawaf, saya lihat itu sambil pada tawaf, sambil posting. Wah, ini gimana? Ini harusnya hak Allah. Ya Allah, tolonglah ampuni. Astagfirullah, ya Allah, ini belum dionin, ampun. Mau ngapain? Baru ngaji, sekarang tanggal berapa? 7. Langsung potret halaman juz 15. Ya Allah, hanya dengan karuniamu, walaupun baru tanggal 7 sudah 15 juz, Engkaulah pemberi karunia. Kenapa laporan ke siapa? Followers. Ada yang menuhankan followers, semuanya demi followers. Mau apa? Tebak, yang punya followers yang banyak kemana ujungnya? Mati. Bahkan follower akan ngeri kalau sudah meninggal ada konten baru. Hadirin, biasa aja lah. Perlukah kita terkenal? Tuh kan, pengen. Perlukah kita jadi orang terkenal? Yang benar. Nggak perlu. Gimana, Bu? Capek? Ibu mah udah merasakannya ya. Belum kan? Benar, Bu, capek, Bu. Nggak punya privasi. Kemana-mana orang ngeliatin terus. Motret, lagi makan. Jadi kita juga jaim. Takut dipotret lagi mangap ya kan. Yang paling getir adalah ketika di museum makhluk purba. Astagfirullah. Itu yang di Ponorogo. Mereka motret monyet purba, ini purba. Pas lihat, ini nih purba. Jadi nggak ya. Jadi asal disetarakan dengan makhluk langka. Berenang pagi-pagi, udah selesai berenang jam 7 udah banyak orang, nggak bisa keluar, malu. Berat jadi orang yang diuji. Dan terkenal itu bukan karena dia pengen terkenal, karena Allah aja yang menguji sebagai orang yang terkenal, sebagai ujian. Ini yang medsos banyak followersnya, sekali bikin konten ngaco ditiru, lalu viral. Gimana ngejarnya? Bisa ngejongkeng kita di akhirat itu. Beneran, sekali bikin tayangan ngaco dilakukan oleh orang, pikul dosanya terus. Dan media itu kan tidak berhenti walaupun orangnya mati. Contoh buruknya ditiru, di akhirat ikut terus. Sudahlah, nggak usah capek-capek mikirin like, subscribe, lakukan aja. Itu Agim pakai medsos, pakai namanya yang mengelolanya apa, Dek? MQ Digital. Berapa total semuanya katanya? 23 juta kan? 23 juta ini. Terima kasih yang memfollow. Bukan saya tidak menghormati, tapi yang saya pikirkan bukan penilaian follower, tapi Allah nih yang menilai.
Gimana kalau bikin konten cuma satu yang nonton, gak ada masalah, yang penting Allah suka. Gimana kalau kontennya tidak disukai, gak ada masalah, yang penting Allah suka. Gitu. Kalau Allah suka, nanti siapa yang ditakdirkan akan lihat, dia lihat. Ini seperti yang sekarang, maaf ya, yang nonton lewat ngik-ngok, utub, inye, dan saya nggak boleh nyebut namanya katanya. Ya kan, ini ngik-ngok, itu utub, ya ada AG, ya, Instagram, macam-macam ya kan. Semuanya nanti di akhirat harus tanggung jawab, dihisab. Semua konten walaupun sedetik, semenit, nanti dihisab. Makanya gak usah ribet viral atau tidak, orang nonton atau tidak, siapa yang ditakdirkan akan lihat. Lihat ini acara ini. Udah segitu. Oh, ada yang menuhankan apa? Nafsu, hobi, hobi mancing terus, ya enggak? Mancing sampai sholat lewat, ke masjid lewat, tahajud. Gimana nggak tahajud? Bisa ayah lauk. Bukan tidak boleh mancing, tapi saran saya kalau mancing nggak usah pakai kail. Sakit. Coba saudara kailin bibirnya. Kalau mengasih pancing makanan, celupkan. Loh, nanti dimakan oleh dia, namanya sedekah. Lalu ikannya mana? Beli. Jadi kita tidak nyakitin siapapun, tetap mancing sebentar aja, kira-kira 5 menit, udah itu ke pasar beli 2 kilo. Sukses. Sholat ditinggalkan, jamaah ditinggalkan, keluarga ditinggal. Ini benar-benar hobi yang merusak iman dan tidak jadi amal, rugi. Nah, termasuk sepeda. Sekarang lagi musim hobi jogging, lari, run ya. Wah, yang kebayang tuh, di mana ada pertandingan, daftar. Bukan tidak boleh, silakan. Tapi lihat, lari, sepedahan 100 km kuat, lari 40 km kuat, berkuda 20 km kuat, ke masjid 30 meter nggak kuat. Kenapa ini begini? Sebelum adzan subuh sudah lari, selesai sholat subuh baru pulang. Wah, ini gimana? Masuk ke pikirannya terus lari. Kalau yang kuda, yang sepeda. Tiap lihat, kalau orang senang berkuda, tiap lihat lapang udah langsung, wah enak nih muter. Tiap lihat rumput, ikut nyaman karena ngasih makan rumput. Yang suka golf kemana-mana nyari lubang, tiap lubang kecil cocok nih. Hati-hati hadirin, harus berani ngerem. Jangan sampai habis waktu ibadah, habis waktu ngaji, habis waktu dengan keluarga, habis waktu untuk belajar hanya karena hobi. Di akhirat dibawa tidak hobinya? Yang suka main sepeda dikubur sama sepeda. Yang suka main golf, bawa bola golf misalkan di kuburannya, disimpan di mata 2. Yang suka catur, udahlah, hobi itu jangan sampai merusak waktu untuk Allah. Benar? Terakhir, ada lagi kemusyrikan yang bahaya, yaitu senang sekali dipuji orang. Ingin diakui saya cakep,
saya ganteng, saya cantik, badan saya bagus, saya pintar, saya, ini harta saya, ini jerih payah saya, ini rumah saya, ini perusahaan saya, ini anak-anak saya, ini saya yang buat, ini dulu ide saya ingin diakui orang, ingin dipuji orang. Habis nih, saya sudah umroh 5 kali, saya haji tiap bulan, pasti ngaco, ya kan? Ini waktu malam saya tahajud dari jam 2. Jangan lupa, saya ini saumnya saum dal, saya demi diakui, demi diketahui orang, demi dipuji orang, demi dikagumi orang. Ini juga sama. Ini menuhankan manusia. Ada yang menuhankan diri tadi, ujub. Ada yang menuhankan penilaian makhluk. Enggak ada poinnya. Hati-hati nih. Termasuk ceramah begini. Ini belum tentu ikhlas ceramah-ceramah gini. Ada yang diakui, ini jago dalil, ini pintar, ini suaranya mau bagus, ini tahsinnya sempurna. Apa jadi imam bisa selamat? Belum tentu. Ada yang selama ngimamin tuh Allahu Akbar. Yang dipikir tuh, wah imam ini nih khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, nggak ingat ke Allah, yang diingat yang diingat jadi tahsin aja, nggak ada Allahnya selama sholat. Dia keluarin ayat yang panjang sekali, rasa ini 5 lembar sekali baca, cing jarungkel. Kalau imam tidak ikhlas, dia sholat itu untuk memamerkan kefasihannya, kemerduan suaranya, panjang nafasnya, banyak hafalannya. Jadi dia sholat mah nggak ada Allahnya, yang ada adalah penilaian jamaahnya. Apalagi di depan ada kamera, senyum terus, Bismillah. Cilaka. Jangan mau yang nggak kuat iman ya, ditaruh kamera di depan jadi jaim. Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa saya ceramah jadi begini ya Allah, ampun ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Kalau orang sudah soleh betulan mah lebih hati-hati bicaranya. Ini saya kadang-kadang ingat Allah lagi melihat, banyaknya lupa, nah giliran lupa pasti nyelonong tuh yang nggak perlunya. Astagfirullah. Udah, itu aja lah. Baca doa yang tadi. Allahumma inni as'aluka. Bukan. Gimana sih doanya? Kok jadi lupa? Allahumma inni a'udzubika. Kenapa saya ngomong Allahumma inni a'udzubika an usrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Kalau untuk kami, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini baca yang sungguh-sungguh dengan keyakinan semoga dihilangkan kemusyrikan kita. Tadi itu sebagian kecil. Kalau Allah menolong kita, kita kan tahu kita lagi ria, lagi sombong, lagi ujub ya, lagi berharap. Nah, dan banyak juga kita melakukan dosa yang kita tidak menyadarinya. Padahal itu dosa. Inilah doanya. Terima kasih hadirin sekalian kepada teman-teman yang menyimak. Insya Allah hari Ahad kita jumpa di Istiqlal. Sebetulnya hari Ahad itu dari pagi jam 5 di Masjid Al-Hakim BSD, jam 8 di Masjid Asy-Syarif Al-Azhar BSD, jam 10 di